Gitu, jadi saudara, Pak, saya kumpulin anak saya dan anak yang lain. Kan beda tuh kalau gitu jawabannya. Kumpulin anak muda dan anak-anak saya. Nanti kalau anak saya jadi provokator itu, undang mereka semua buat kumpul di sini. Tuh, kalau kumpul segitu kan nyata tuh. Nah kan yang selama ini kan hanya bapak-bapaknya aja. Iya, iya. Ya artinya kesadaran ini, jangan kesadaran ini yang tadi nih, aduh, ya. Semua pilihan, ya. Kita mau pilih yang mana ininya? Kita ke depan lagi. Nih, pilihannya kita mau pilih yang mana? Tidak mau tahu? Tidak peduli? Maka emang kepikiran ya? Mau anak muda ngumpul udah. Mau sosialis sekiranya udah. Bisa pilihan seperti ini boleh kita mandi sini. Mau jadi orang kafir boleh kok. Cuman ya nggak mau jadi orang kafir. Pilihan itu semua. Mau jadi Firaun boleh. Jadi nggak masalah. Tapi kebaikan itu tetap harus disampaikan. Kejelekan dilarang. Kan gitu aja. Tak muru nabi ma'ruf, wa tanha 'anil munkar. Tapi kalau terjadi pilihan, kalau saya tetap yang munkar aja, boleh? Ya boleh lah. Semua ada konsekuensi dari pilihan. Nah, ada yang tidak mau tahu tapi masih peduli. Oh, masih mending lah, mereka cari informasi. Nah, kalau udah tahu dan tidak peduli, ya itu. Tahu operasi harus perlu merekrut anak-anak muda. Tahu. Tapi jangan jangan kampus saya lah, udah saya aja. Tidak peduli. Kenapa? Ya dia nggak sadar seperti ini. Dia punya usaha ini, operasi kan milik dia. Nah, pengennya sih levelnya yang ini pilihannya. Tapi kalaupun tidak bisa pilihan itu, ya nggak apa-apa juga. Ya. Kalau mengajak, ya tentu yang abdol, ya kan. Kalau ngajak kan jadi abdol kan. Abdol. Tapi kalau tidak jadinya, ya nggak apa-apa. Ya udah ada masukan tadi tuh. Anak-anak muda kumpulin. Baik, bisa kumpulin. Apalagi? Mudah-mudahan anak-anak mudanya ini katanya orang tuanya udah jadi anggota belum? Buru-buru Pak, saya juga nih. Ini nama teman saya, itu punya buru-buru. Tapi anaknya nggak ada yang jadi anggota atau orang tuanya jadi anggota. Kenapa saya lebih fokus? Orang yang terdekat. Dakwah itu yang terdekat itu ternyata. Nabi dakwah itu bukan langsung Abu Jahal. Dia ke bininya dulu. Ya artinya suami saya belum jadi anggota nih. Ya udah saya diskusi dulu ya sama suami saya biar jadi anggota. Bisa mau jadi anggota. Diskusi dulu biar anggota kita biar belanjanya di koperasi. Nggak mau seperindah dulu. Seperindah 1 juta habis. Buat koperasi 50.000 bisa. Gitu kan? Ini fakta Pak. Kenapa saya bisa berani ngomong gini? Ya karena saya wawancara sama orang-orang anggota koperasi yang nggak sanggup juga jadi toko koperasi. Kenapa? Urusan diri saya. Emang di sini belajar banyak, justru ini dulu. Dari belanja, emang bisa ngambil sekian juta. Terus kalau ngomong dari baju, jangan ambil daripada seperang bagi saya. Gitu. Jadi bahasain aja ya. Tapi saya menangkap intinya itu. Akhirnya apa? Baru saya keluar lagi dari koperasi. Jadi sekarang bagi saya tersiksa lagi masuk koperasi. Cuma gara-gara mau memenuhi kewajiban jihad dia. Belanja. Padahal belanja bukan buat orang lain, bagi diri sendiri itu tetap. Itu yang perjuangan Pak. Khususnya bapak-bapak nih ya, yang kunci rumah tangganya atau kunci belanjanya sama emak-emaknya. Ini jihad bapak-bapak. Dan ada belumnya begitu. Dan apa? Ya akhirnya ya bapak silahkan pilihan aja mau lanjut bapak tersiksa di koperasi. Karena apa? Karena kan sayang terus samanya. Yang nggak belanja bulan ini, lu lagi. Pas saya tanya, nggak mau kok kemarin bapak nggak belanja sadar dia Pak. Dia tahu dia. Kalau dia tidak lagi belanja, tapi kenapa dia tidak bisa? Tidak bukan karena bodoh nih kata Pak. Karena sanggup orang. Kalau istri mau belanja ke Springbok suruh pindah ke mereka agak sanggup dia. Padahal suruh belanja cuma 50.000 doang. Dan itu benar sanggup dan kerjanya.
Dan itu akhirnya apa? Saya keluar di Paris, saya tertib dari koperasi. Alhamdulillah, dia punya sikap. Nah yang repot, udah merasa tersiksa, kalau mau keluar juga lagi. Saya pernah tuh waktu RAC ya, lapor, Baru saya dari FS ya, PNT-nya ya. Ini ada warga saya yang kerja anggota operasi. Kenapa? Ini mau curhat dia. Dia kok setelah dia anggota operasi, kok tiap bulan harus ditanyain mulu, diingetin mulu, belanja wajib sama belanja wajib. Kayak saya punya utang, itu jangan utang. Ya. Akhirnya saya tanya, Bapak, itu kan warga Bapak, itu anggota saya. Sebutkan namanya siapa? Biar saya jelasin. Dia nggak mau Pak. Dia udah suruh keluar aja dulu. Dia tersiksa ya. Dia tersiksa. Akhirnya saya tanya nih sama ibu-ibu yang hadir kan, ada Bu Fatia, Bu Mami, Imas gitu. Ibu-ibu tersiksa nggak? Kalau tersiksa buru-buru keluar. Karena niatnya koperasi mensejahterakan, bukan menyiksakan. Mensejahterakan, kalau kagak sejahtera, buru-buru keluar. Nah ini si mama itu nenek-nenek itu, lah tersiksa gimana? Gue bisa ngeredit HP, gue bisa ngeredit itu, gue bisa ngeredit ini, gara-gara masuk operasi. Kok tersiksa? Berarti mindsetnya beda. Kenapa? Mungkin dia nggak tahu, nggak mau tahu, mau paham, jadi nggak peduli. Akhirnya itu tersiksa dia. Tidak berpikir panjang. Iya. Makanya kenapa saya suka undang acara-acara ini, supaya anggota tuh jangan tersiksa jatuhnya. Ada anggota kita kalau diundang yang nggak pernah datang, laporan itu nggak pernah dibaca, tapi dia bisa mengasumsikan, baru, nah betul nih, baru kan ketua nih, ini saya mau ngakuin, itu bukan dari saya, budaya bukan dari saya, entah dari mana, terus seperti nama, nggak berani ini nama, bilang aja, ini dari saya ngomong, terus nggak berani, dia tapi seperti orang lain, kenapa? Itu kok koperasi gini. Nah, terus sebaiknya gimana? Sebaiknya kan begini. Loh, kamu tahu gak? Yang kamu omong itu udah dilakukan. Udah. Kok saya tahu? Nah itu. Karena kamu gak mau tahu. Jadi informasi yang disampaikan lewat WA grup, kamu gak paham. Kenapa? Karena kamu memang mau tahu. Sekarang giliran ada isu atau ada anggota atau bukan anggota yang menegatifkan koperasi, kamu langsung percaya. Bagus nanya ke saya. Nanya ke orang yang nggak pernah ikut koperasi. Nanya, makin parah lagi. Tahu tuh, paling koperasi duit mulu. Masa orang suruh belanja, mesti belanja. Kan orang mau kan belanja itu gimana ya? Kenapa harus kesini? Negatif jadinya. Karena apa? Karena si anggota ini nggak mau tahu urusan koperasi. Nah, makanya ini salah satu imunisasi ya. Jadi ini salah satu imunisasi kita. Jadi kalau ada anggota yang undang, alhamdulillah kalau datang. Ya kalau nggak datang, ya mudah-mudahan nggak kena virus. Ya, mudah-mudahan nggak kena virus. Karena yang namanya kebaikan selalu ada yang tidak suka. Itu udah prinsip dunia begitu ya. Nah dia itu jalan sabi, yang suka malah lebih banyak gitu kan. Nggak usah lagi turun dan itu banyak yang nggak suka. Ya. Sama turun nabi yang nggak suka gitu. Apa yang nabi? Artinya sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat orang banyak, ya pasti ada yang sukanya. Dan pasti juga ada orang munafiknya. Ya. Gitu. Jadi jangan dikira di Madinah itu orang beriman semua. Tidak. Jangan dikira yang sholat di belakang Nabi itu orang sahabat sejati semua. Ya enggak juga. Siap-siap musuh dari belakang. Ada sama di praktik begitu. Ya. Hanya saja kalau Allah langsung menyampaikan ke Nabi ini, dan Nabi tahu. Kalau ini biasa nggak disampaikan sama Allah. Kalau saya disampaikan sama Allah, Vario bisa sampai ini. Entah saya ngakuin Nabi lagi dapat wahyu. Ya enggak ya, artinya kebaikan dan keburukan dia selalu berdampingan. Hanya presentasinya mana kebanyakan kebaikannya apa kebanyakan keburukannya, itu aja. Tapi selalu ada. Selalu ada. Nah, iya. Jadi wajar ya. Nah, saya kepengennya, kalau pengen kan boleh aja. Yang hadir di sini, terutama pengurus, ya, akan beda. Pengurus itu akan beda gregetnya sama anggota. Ibarat gerbong kereta.
lokomotifnya kan di depan tuh, itu pengurus. Nah kalau lokomotifnya kagak jalan-jalan, gerbong jalan nggak jalan. Jadi anggota tuh nyontoh role modelnya pengurus. Rekrut anggota, lihat, pengurus itu ide rekrut berapa ya? Jadi kasar itu kita berapa orang ya? Borongnya orang itu dikasih tahu kan, ya artinya gregetnya dulu ya. Ayo kita sama-sama, semua yang bertanggung jawab itu kita semua, mau pengurus mau anggota, semua gregetnya kalau bisa sama. Nah ini salah satu trigger lah ya, cara diskusi ini trigger dulunya, trigger buat kita semua, buat masa depan ini jangan cuma satu orang yang mikirin, atau jangan hanya pengurus doang yang mikirin, semua anggota juga ikut, memang mikirin dulu. Setelah ada pikiran baru ada ide, tadi itu ada ide. Alhamdulillah udah berapa idenya? Dua. Tapi kamu udah banyak banget tuh kalau dua itu. Tapi sama ya isinya. Oh sama, disimpulkan baru dua. Satu apa? Intinya mah kan kalau ada sosialisasi. Ya. RW dan sekitar kita. Ya, satu. Terus kedua? Terus yang kedua menarik tiap anak yang ada di anggota koperasi, contoh misalnya katakan menarik anaknya. Ya. Terus lagi yang ntar yang muda-muda Pak, yang di wilayah RW 13 ataupun sekitarnya yang perlu disosialisasikan dari koperasi. Ya. PT anak mudanya kumpulin baru. Ya, mudah-mudahan kita bisa kumpulin. Ya tentunya dorongan juga dari orang tua yang sudah menjadi anggota, ya, mendorong anak-anaknya. Siap undangan dari Pak Rio, datang kamu. Males mah. Akan lagi ini mau lagi santai-santai. Ya udah deh. Ya udah kurang banget deh. Ya, mau ngambek, biarin ngambek. Ntar pas masuk saya kasih makan, saya kasih minum, saya ajak bercanda, saya bikin gembira. Tapi kalau udah orang tuanya bilang, anaknya, ngapain sih? Orang tua kan urusan orang tua. Oh iya, urusan orang tua ya udah. Selesai lah kita. Cita-cita kita tadi tuh, Bapak pengen masa depan itu yang harus ada generasi. Nah itu cuma hayalan kita doang, cuma ombak kita doang di sini. Karena apa? Biar Tuhan aja deh nyiapin Imam Mahdinya gitu. Biar Tuhan aja deh nyiapin generasi muda. Ya udah kita berarti kain Tuhan lagi aja. Apa begitu? Ya itu apa ya? Jadi masa depan ini koperasi yang Bapak tadi koperasi udah 114 jutaan. Anaknya sehat, anak sehat, usaha jalan, ya, toko koperasi jalan, usaha yang lain udah meningkat, ya. Tadi ini kalau saya rinci lagi Pak, ya. Ini jadi Bapak tahu, kalau udah tahu akan sikapnya berbeda sama yang nggak tahu. Tapi kalau yang tahu sama aja sama yang nggak tahu, namanya kayak gitu. Kalau melihat ya, usaha-usaha dari tahun ke tahun, ya tentunya ada peningkatan. Ya. Di rumah toko ya, ada peningkatan. Ujat ada peningkatan. Ternyata orang yang butuh barang kredit udah mulai banyak. Udah 1 juta Pak, kita dapat keuntungan dari kredit barang. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, kalau Kuban memang belum ya. Nah, UJPR, tagihan rutin Pak, tagihan rutin PLN, PDAM, PGN, internet, Pak, sudah anggotanya sudah banyak. Ya. Kayak saya mungkin bisa 6 transaksi lewat koperasi. Ya, PLN 123, PDAM, PGN, internet, pajak motor, pajak mobil. Saya lakukan koperasi. Kalau saya kali ini, saya kasih fee 2.000 buat koperasi. Kemudian UJPR, UJP 3RT, ini jasa perawatan perbaikan peralatan rumah tangga. Apa? AC. Rutin saya minta Pak Jarod untuk AC lewat koperasi. Tidak mengurangi honornya Pak Jarod, tapi saya tambahkan fee-nya kalau bersihin AC 5.000 buat koperasi. Saya koperasi apa? Dapat income. Baru tidak, mesin cuci, kulkas,
Itu. Ya artinya peluang kebutuhan Bapak itu tuh sudah ada. Udah koperasi disiapkan. Ya diharapkan ya udah jangan cari peluang kasih saya. Ya coba aja. Masih saya 3 kali di rumah. Iya terus. Ya saya ngeliat peluang yang di Bojong Gede sih. Ya. Itu juga bisa ya? Bisa betul. Maaf ya, kalau untuk regenerasi kita nggak punya ide baru. Tapi kita lebih fokus kepada peningkatan usaha. Karena kan kita timba, jadi peningkatan usaha itu kan terlalu lambat. Kalau analisa saya Pak ya, terlalu lambat. Karena untuk peningkatan dari 2022 itu sangat tinggi Pak. Menurut pribadi karena saya marketing. Jadi saya lebih konsen kepada caranya meningkatkan pendapatan koperasi. Jadi kalau yang tadi saya bilang untuk regenerasi saya bukan HRD Pak, saya ngerti. Nah, jadi saya punya boleh saran ya untuk meningkatkan pendapatan koperasi Pak. Kan gini Pak, kita semua tahu yang namanya koperasi itu kan kebanyakan kerjasama Pak. Kalau dikatakan cari untung, iya, tapi untung kan bukan nomor 1 Pak untuk koperasi Pak. Tapi kan kebersamaan dan guyupnya itu kan yang nomor 1. Nah, masalahnya yang ini nih Pak, yang masalah tidak tahu, tidak peduli, tidak kesadaran. Nah itu sekarang kan kenyataannya undangan sekarang Pak. Diundang 40, minimal datang 20, cuma 10 Pak. Artinya tidak ada konsistensi dari para anggota, pengurus untuk memajukan koperasi Pak. Tidak ada konsistensi. Jadi pasti Bapak nanti akan kesulitan meregenerasi kalau sekarang konsistensinya seperti ini Pak. Itu satu Pak. Nah, Bapak pernah bilang waktu itu dihimbaulah kepada para anggota untuk belanja 50.000 sebulan. Itu kan dihimbau Pak. Nah, konsistensinya kan tidak ada Pak. Jadi sampai sekarang kan tidak berjalan dengan baik Pak. Nah sekarang saya berpikir bagaimana cara meningkatkan pendapatan koperasi. Ini kan ada 3 masalah Pak. Yang pertama, kenapa orang belanja di luar Pak? Yang pertama karena mereka merasa harga di luar lebih murah. Yang kedua, mereka karena sekarang one stop shopping Pak. Sekali dia datang dia bisa belanja semua, mulai bayar listrik, bayar air, bayar bla bla, sekaligus semua. Jadi sekarang coba contohnya Pak, fenomenanya berubah. Dulu itu mall penuh Pak. Setiap orang pasti sering mall. Sekarang itu berapa mall Jakarta yang sudah mangkrak semua yang sepi semua karena apa? Mereka sekarang sudah tidak mau lagi belanja ke tempat kayak seperti itu Pak. Mereka sekarang sebenarnya online Pak. Contoh, sekarang saya dapat promosi dari Alfred, semuanya bisa online Pak. Klik, datang dibayar barang datang. Nah itu kan trik pemasaran Pak. Nah, masalahnya koperasi kan sangat berbeda seperti itu Pak. Otomatis yang dikedepankan adalah kesadaran. Kesadaran bagaimana menanamkan kesadaran para pengurus dan para anggotanya untuk memajukan koperasi. Itu yang kita lakukan. Nah, caranya di mana kita nanti punya trik. Karena saya menghimbau kepada diri saya sendiri khususnya, umumnya kepada semua anggota, karena titik puncak dari majunya koperasi hanya kesadaran. Tidak ada kata lain. Nah contoh begini Pak, saya menganalogikan kesadaran bagi diri saya sendiri ya. Saya dulu beli meterai Pak yang sebulan bisa 100, bisa 20 lembar, 30 lembar setiap bulan, itu bisa kita potong. Beli 1 lembar itu berapa? 50 lembar. Sekarang saya tidak pernah beli lagi ke kantor. Saya beli di koperasi meskipun harganya lebih mahal. Ini sugesti buat saya sendiri. Kenapa? Toh saya nambahin juga nanti balik lagi. Ya kan Pak? Ya. Katakanlah beli di Bapak 12.000, ya. saya beli di koperasi, di koperasi 10.000. Kalau beli 100 lembar, saya 50.000. Berarti namanya sekitar 100.000, 2 kali 5, 10.000 X, 100.000 ya. Itu nanti balik lagi ke saya. Nah itu kesadaran sugestinya. Nah bagaimana orang bisa sadar seperti itu? Susah. Karena gini Pak, karena semua yang pakai uang itu orang akan berpikir 10 kali dipakai.
Bapak, saya Muslim, pergi ke masjid sholat gak bayar Pak. Banyak Pak yang mau. Tapi begitu infak, begitu sedekah, minggu Pak. Karena pakai uang. Benar Pak? Nah, jadi saya coba menanamkan kepada diri saya sendiri, apapun bentuknya yang buat kepentingan bersama, buat kepentingan anggota koperasi, sikap begitu. Nah, sekarang PR kita bagaimana menanamkan kesadaran. Karena gini Pak, contoh kecil Pak, saya pakai mobil mau ke Bogor, lewat lampu merah, CM, ada tukang ibu-ibu Pak, bawa tisu, harganya 5.000, saya beli 5. Buat apa? Apa saya tidak beli? Itu banyak Pak, di rumah banyak ibu-ibu. Kenapa saya beli? Saya berpikir cuma satu hal, dia tidak akan jadi kaya. Yang jualan tisu di jalan 5.000 perak, tidak kalau beli saya beli 10 biji, 5 biji, tidak akan kaya Pak. Tujuannya apa? Dia hanya bisa bertahan hidup hari. Jadi makanya saya beli, karena begitu saya beli, saya dapat keuntungan, dia bisa beli beras. Makan hari. Itu analoginya koperasi sama. Kita beli ke koperasi, tidak akan kaya koperasi Pak. Cuma hanya bisa bertahan hidup. Itu analogi saya. Jadi makanya saya menerangkan pada diri saya, bantulah koperasi. Kesadaran itu nomor 1. Nah, sekarang PR saya, PR kita bersama, bagaimana menanamkan kesadaran kepada para anggota, kalaupun yang belum menjadi anggota, untuk bahwa dia tuh mau belanja di koperasi. Nah, itu saya kasih dulu. Pertama, orang sadar itu ada yang sadar dengan dirinya sendiri, ada yang disadarkan orang lain. Kita ngomong yang disadarkan orang apa? Disadarkan diri sendiri. Orang itu akan orang belanja ke koperasi itu kan ada macam-macam. Pertama, ketertarikan. Nah, ketertarikan orang belanja ke koperasi itu apa? Gitu. Contoh ya begini lah. Kalau saya lihat di tempat-tempat lain, itu kan kalau sudah ada promo Pak. Ya Bapak sering lah sering promo Super Indomaret apa sudah ada promo Pak. Nah itu saya siap Pak bantu Pak untuk marketingnya Pak. Jadi begini, kita ada yang promo misalkan, kayak kalau di Shopee itu kan ada di Shopee. Nah, adakanlah satu promo di koperasi bagaimana supaya orang itu tertarik Pak. Gak apa-apa kita korbankan satu, kita ambil dari 5. Contoh begini Pak. Ini dulu ya Pak ya? Nah. Jadi gini Pak, saya punya toko Pak. Saya jual Pak, ini enggak, karena saya perokok, saya ngambil aja contohnya rokok ya. Ini rokok gudang garam filter, ini rokok gudang garam filter itu kita ambil itu saya Pak. Marlboro 5.000. Apakah saya mau ngambil Marlboro atau gudang garam? Pertanyaannya begitu. Kalau nggak yang nggak punya gudang garam, saya akan ambil gudang garam. Karena begitu. Jadi bukan jumlah untungnya Pak yang disati, tapi perkalian. Kalau saya karena rokok gudang garam adalah rokok favorit orang, sehingga satu hari bisa 110, untungnya 10.000. Tapi Marlboro karena orangnya yang rokok, sehari cuma 1, untungnya 5.000. Berarti kan saya lebih ambil untungnya gudang garam, karena untungnya lebih baik dan usahanya kan suka. Nah, idenya jadi adakanlah suatu promo. Gak apa-apa kita buang ke produk, tidak untung sama sekali asal tidak rugi. Tapi dia akan belanja produk lain. Contoh, saya ke Indomaret, misalkan saya ke Indomaret karena dulu di Bapak nggak ada kopi yang tidak ada gulanya, saya ke Indomaret Pak. Ya kan? Dan tidak mungkin saya beli kopi doang Pak. Iya. Pasti beli sampo, beli apa gitu, yang lain. Nah itu faktor ikutannya Pak. Iya. Nah kalau misalkan sekarang koperasi mengadakan promo tertentu, katakanlah sekarang diskon beras, diskon telur, ya mungkin dia tuh hanya beli telur Pak. Pasti beli 9, beli mie, beli apa? Itu ambil untung dari situ. Iya. Sehingga uang yang tadi nganggur di Bapak berapa Pak? Tadi 40 berapa? Nah itu bisa maksimal Pak. Iya. Nah satu itu kira-kira konsepnya satu. Yang kedua begini, maaf tidak ada panjang ya.
2 menit lagi Pak ya? Iya. Yang ketiga Pak, kalau misalkan kita sudah megang poin itu, nah itu coba dilaksanakan. Doa saya pokoknya doa saya yang mahal. Kira-kira sedikit saja supaya tetap kita bisa. Dan kalau misalkan itu terbaik, ya kita bisa saya lanjutkan di yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya. Coba ya. Panjang banget ya. Alhamdulillah ada masukan ya. Kayak kesadaran diri tadi Pak ya. Ya itu alhamdulillah Bapak sudah tingkat kesadaran sudah kelihatan Pak ya dari beli materi tadi Pak ya. Iya. Itu Karena nah. karena kenapa saya hanya beli materi? Karena konsumsi saya kan cuma itu Pak. Iya. Rokok, kopi, sama goreng. Iya. Tidak ada lagi. Iya. Jadi terpaksa lah saya cuma bisa beli materi sama kopi doang. Makanya Bapak nggak jualan juga Pak. Nah itu makanya kan bukan Makanya harus hanya rokok ya. Makanya beli rokok ya. nah itu lah jadi orang kerjakan kedua. Aku soalnya istri, bukan istri diberikan situ. Nah sekarang mulai bulan ini saya sudah menulis tadi bukan ke Widya, Bu besok saya ini kan kesadarannya timbulnya kadang-kadang terlambat dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Nah jadi sekarang saya sudah minta besok saya nulis udah tidak apa nanti saya kasih ke Widya, Widya kalau bulan depan kalau siapkan kami. Itu meskipun terlambat tapi kan lebih baik daripada Nah ini contoh anggota kita yang sudah menceritakan pengalamannya ya, mulai dari mungkin tidak tahu, tidak peduli, sampai akhirnya ke kesadaran. Nah udah dari kesadarannya. Ya. by proses, Ya. by proses. Ada yang butuh lama, ada yang butuh singkat. Nah itu, enggak. Namun tetap ya namanya tadi harus disampaikan gitu ya. Entah dari orang lain, entah dari siapa, tetap diingatkan supaya kesadaran ini sampai ya ke kita. Ya. Gitu. Nah, ada pun dari usul-usul tentang marketing segala macam, itu saya setuju Pak ya. Makanya waktu itu saya pernah bikin lowongan manajer lah. Seorang manajer ini lah yang kan visi misi buat toko ini bisa maju, bisa kalau boleh siapa itu. Saya siapa? Kadang terjadi mau jadi lowongan itu kadang lama terus jadi juga. Kalau itu kan belum care Pak. Oh iya. Nah sekarang saya bikin lowongan lagi Pak ya. Jadi sekarang kerja itu bukan anak muda Pak, yang berjiwa muda ya. Sekarang kalau RR terbuka Pak. Sadar diri. Alhamdulillah. Dan udah. Mario, boleh ya? Ya. Saya juga sepakat kalau orang-orang itu kan memang tertarik ada diskon ya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan konsultasi atau pernah tapi jarang gitu ya. Iya. Jarang. Jadi nanti model diskonnya itu tidak hanya sekedar di WA, tapi mungkin ditempel di depan kaca, nanti ada orang yang tahu gitu. Nah, nanti mungkin saat yang perasaan terus ketika datang ke situ itu tidak hanya beli barang-barang diskon, tapi barang yang lain akan besar juga. Jadi mungkin model diskonnya itu apa? Itu mungkin saat ini telur, besok gula, besoknya lagi ini beragam lah ya. Kalau di Indomaret ada apa Jumat Sabtu Minggu CSM, nah itu nanti di koperasi apakah mau ada Jumat Sabtu Minggu atau apa ya kita coba ke sana dengan mengurangi lah sedikit 1.000-2.000 itu pasti akan banyak peminatnya. Itulah yang saya undang buat rapat para pengurus. Saya muncul tuh ide kayak gitu. Ada tebus murah, ada lagi Pak. Betul. Itu benar. Kalau menurut saya ini kenapa kan diskusi. Iya. Oh iya. Ini kan kooperasi konsumen. Kalau ilmu marketing itu harus pakai ilmu banding. Banding itu artinya kalau beli telur dapat gula dengan harga tapi dapat barang yang slow moving, yang pelan jalannya dibuat bonusnya. Gitu loh. Kemudian yang fast moving ya udah jalan biasa tapi yang namanya nakal itu. Jadi sehingga mereka bawa misalnya tadi Pak Iwan bilang apa kebutuhannya sama minyak kan nggak beda-beda. Nah, sekarang kita lihat komponen apa barang apa yang di operasi tidak lanjut tidak slow moving kita tempel ke yang fast moving gitu sehingga banding itu main tuh di situ.
Jadi setiap ada benar ada Pak Abu Rizky, harus ada spanduk hari ini bundling produk ini dengan ini gitu. Nah, beli beras dapat telur, Mbak. Bukannya dapat bahasa marketing ini ngerti. Kalau bahasa marketing dapat itu berarti harga satu dapat 2 barang, itu namanya bundling. Istilahnya gitu. Marketing gitu. Bukannya dapat gratis tidak. Beli 2 dapat 1 ya? Rugi. Iya. Kalau di barang beras dapat bonus harus kan bisa ada juga. Kalau di koperasi itu 1.000 dari Santoso, semua. Kalau di koperasi kan foto-foto sebelum tadi ada yang sini. Nah itu sebetulnya lumayan sudah. Ya, ini yang sering ibu, ya, ibu aktif, ya, bapak aktif terkait dengan toko. Alhamdulillah sudah berdiri Pak, ya. Itu kekurangan kita, kekurangan saya lah mengelola toko, ya. Ya kalau saya boleh punya alasan gitu, kan bisa jual masker, ya. Kalau pada saat fokusnya juga nggak sana, siapa lah itu namanya curhat, ya. Ya, tetap saya terima usulan itu, dan saya pengen yang lakukan itu, ya, apa, manajer terus ya, gitu kan. Namun manajernya nggak ada sanggup menerima lowongan saya itu ya. Akhirnya saya yang melakukan itu. Ya tentunya saya nggak akan pandai orang yang sudah punya pengalaman marketing, nggak sepandai orang yang sudah mengelola Indomaret, tidak pandai ya itulah. Saya cuma belajar. Alhamdulillah masukan banyak nih. Nanti saya coba ya. Beberapa sudah saya coba yang sudah saya lakukan ya. Contoh misalkan kalau bapak ibu mungkin lebih beli barang lebih dari 3 barang atau 3, maka akan ada diskonnya atau ada harga grosir. Itu sudah saya lakukan ya. Dan itu saya cerita ya. Kalau pun banyak apa ya banyak sih nggak apa juga ya. Itu kan saya lakukan.